Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo dimanapun berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin barakallah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan berbagi ilmu pengetahuan, ilmu batin yang insya Allah biidnillah amalan yang akan saya ijazahkan kepada sedulur Simo ini merupakan salah satu amalan yang memiliki manfaat untuk menarik uang secara gaib, mendatangkan uang dari berbagai macam arah, dan juga untuk mendapatkan uang secara tidak terduga. Jadi cara yang akan saya ijazahkan ini merupakan cara-cara secara batiniah yang di situ tidak bisa kita logikakan. Ini merupakan salah satu rahasia besar yang pernah saya pelajari dari mengkaji Quran surat Al-Fatihah secara batin. Rahasia besar ini akan saya ijazahkan kepada sedulur Simo yang di situ masih penasaran tentang berbagai macam rezeki yang di situ kita sendiri tidak akan mampu melogikakan tentang yang saya jelaskan tadi, yaitu macam-macam rezeki yang di situ kita tidak bisa melogikakan. Namun seperti biasa, sebelum saya mengkaji amalan ini kepada sedulur Simo, membukakan secara gamblang, alangkah baiknya, alangkah afdolnya bagi sedulurku semuanya yang belum subscribe di channel Simo SDSM, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Dengan sedulur mensubscribe di channel Simo SDSM, artinya sedulur Simo sudah mendukung ataupun di situ menjadikan motivasi saya untuk terus membagikan ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu supernatural yang pernah saya pelajari. Dan langsung saja kita akan mulai dengan kajiannya. Sedulur Simo coba untuk perhatikan dan pahami agar nanti ketika mengamalkannya, sedulur Simo bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali. Ketahuilah bahwasanya di dalam Quran surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, di situ terdapat rahasia-rahasia besar, cara-cara secara logika, cara untuk mendatangkan rezeki, cara jitu supaya kaya, cara-cara untuk mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Di sini bersifat logika yang tertulis di dalam Quran surat Al-Fatihah. Berbeda dengan salah satu contoh mendatangkan uang secara gaib, ataupun di situ mendapatkan uang secara tak terduga, dan juga di situ mendatangkan uang dari berbagai macam arah. Tentunya macam-macam rezeki yang saya jelaskan ini kita tidak akan mampu melogikakan cara kerjanya, karena memang bersifat batin ya, ataupun gaib. Yang di sini ketika sedulur Simo mengetahui, berarti ketika kita ingin mendapatkan ini,
kita juga harus menggunakan cara-cara secara batin, bukan lagi secara logika akal kita. Sedangkan di dalam Al-Fatihah batin, di sini terdapat cara-cara secara batin, secara gaib untuk mendatangkan uang secara gaib, mendatangkan uang dari berbagai macam arah, dan juga untuk mendapatkan rezeki ataupun uang tidak terduga. Karena memang sifatnya itu bersifat tidak masuk akal, di luar logika kita, dari berbagai macam rezeki yang saya jelaskan ini, maka kita harus menggunakan cara-cara secara batinnya ataupun harus bersifat ataupun cara gaib. Yang di sini lebih tepatnya kita akan memakai amalan secara khusus yang di sini terdapat di dalam Al-Fatihah batin ayat kedua, yang sebenarnya pula di dalam amalan Quran surat Al-Fatihah, di situ secara logika ataupun secara tersurat juga merupakan salah satu kunci untuk rezeki ataupun masalah keuangan, yaitu di Al-Fatihah di ayat yang kedua. Itu cara-cara secara logika, yaitu dengan kita mendapatkan rezeki, kita mensyukuri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang caranya secara logika. Nah, berbeda ketika di sini kasusnya adalah macam-macam rezeki, yang di situ rezeki tersebut kita tidak bisa mengusahakan secara lahiriah. Walaupun di situ nanti kita hendak mendatangkan uang secara gaib, ataupun di situ supaya kita bisa mendatangkan uang secara tak terduga, tak disangka-sangka, mendatangkan uang dari berbagai macam arah, kita juga melakukan usaha lahiriah yang paling tidak untuk menjemput dari usaha-usaha mendatangkan uang tadi yang di situ secara batinnya. Jadi untuk penjemputan dari usaha-usaha secara gaib tadi untuk mendatangkan berbagai macam rezeki uang tadi, kita penjemputannya juga ada secara logikanya juga. Namun di situ usahanya memang harus secara batinnya yang kuatnya. Kalau secara lahiriah ya kita biasanya di situ contoh kecilnya seperti ini. Yang penting usaha batinnya ataupun secara gaib, Al-Fatihah batin ini saudara kuatkan ataupun kencangkan. Karena memang caranya tidak bisa kita logikakan untuk mendatangkan rezeki yang saya bahas tadi. Dan mengenai usaha lahiriah ini, kita kerjakan yang kita sering hadapi saja. Maksudnya dalam kehidupan Anda ngojek, ya ambil ojek saja. Ataupun saudara di situ biasa bekerja seperti biasa. Insya Allah dengan Anda mengamalkan Quran surat Al-Fatihah, Al-Fatihah batin khususnya ayat yang kedua, saudara akan bisa mendatangkan 3 macam rezeki yang saya jelaskan tadi. Kenapa saya menjelaskan hati-hati? Karena di sini agar sedulur Simo bisa memahami, ketika belum paham bisa diputar lagi video ini agar nanti lebih jelasnya. Tapi yang patut sedulur ketahui bahwasanya ini adalah cara-cara secara batin ataupun secara gaib, tidak bisa Anda logikakan. Ingat itu. Dan Al-Fatihah batin yang saya maksudkan, saya tuliskan adalah sebagai berikut. Al-Fatihah batin ayat kedua yang di situ bisa untuk mendatangkan uang secara gaib, mendatangkan uang dari berbagai macam arah,
dan juga untuk mendapatkan uang yang tak terduga, tak disangka-sangka. Fungsi utamanya ini untuk menarik macam-macam rezeki yang kita tidak bisa mengusahakan itu secara logika untuk mendapatkan itu. Jadi seperti ini ijazah beserta kajiannya tentang ilmu kerezekian, yang di situ usahanya secara batinnya yang di situ untuk menarik berbagai macam rezeki yang di situ rezekinya tidak bisa kita logikakan. Dan jika ada salah kata, saya minta maaf. Jika ada pertanyaan, sedulurku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.